Baby, I'ma keep you in a friend zone. I'ma let all your friends know. I'ma let the check blow. I'ma let the check blow. Fake hoes, yeah, test those. Get money like, let's go. I'ma let the check blow. Baby, I'ma keep you. Halo, nama saya Wahyudi. Usia saya 57 tahun. I'ma let your friends know. Saya pensiunan dari Jawa Pos, Surabaya. Fake hoes, yeah, test those. Get money like, let's go. I'ma let the check blow. I'ma leave you in a friend zone. Baby, I'ma keep you in a friend zone. Keseharian saya saat ini, saya melakukan kegiatan olahraga I'ma let the check dan menjaga pola kehidupan saya biar tetap sehat dan awet muda. I'ma let the check flow. Baby, I'ma keep you in a friend zone. Friend zone. Friend zone. Friend zone. Baby, I'ma keep you in a friend zone. Friend zone. Friend zone. Wah, luar biasa Iya. banget. Om Yudi gimana, sehat? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. rumah tangga. Iya. Sahabat di balik mata kamera, di samping saya sudah ada seorang bapak ya. Sebenarnya kita udah kenal udah berapa bulan yang lalu ya, Pak ya? Iya, iya Mas Angga. Kita kenalnya di tempat gym di sini area Kalibata juga Iya, ya. iya. Luar biasanya dari sosok Om Wahyudi ini di usia berapa Om sekarang? 57. 57 tapi masih semangat dan bugar banget untuk berolahraga. Benar, Pantesan benar. ya teman-teman, kita bisa ngelihat di sini auranya terpancar, aura positif dan juga awet muda. Jadi Amin, itu amin, rahasia amin, ya, amin. Om. Ya, ya kita selalu happy. Kita selalu gerak berolahraga. Berolahraga. Iya, iya. Om, ini olahraga, ini disebut tenis kan ya? Iya, iya tenis. Tenis ini Iya. biasanya tuh seminggu sekali kan di sini atau Oh enggak, saya bookingnya itu 1 minggu 2 kali. 1 minggu? 2 kali. 2 kali. 2 kali, tapi ada teman juga yang booking juga 1 minggu 2 kali. Jadi saya latihan tuh 1 minggu menjadi 4 kali. 1 minggu jadi 4 4 kali. Saya booking 2 Hah? pertemuan. Oke. Teman saya 2 juga pertemuan. Jadi saya gabung menjadi 4. Oh, jadi jadi 1 4. minggu 4 kali. 1 minggu 4 kali. Kalau kita nggak fitness, kalau kita nggak tenis, saya melakukan fitness. Jadi benar-benar diisi dengan olahraga Iya, ya. kita harus memang fokus intinya untuk menjaga fisik biar untuk maintenance itu biar maksimal. Biar Jadi maksimal. ada powernya juga. Oh. Samping itu kita juga bisa running juga, lari pagi Running. juga. Lari pagi Lari juga? pagi kalau hari minggu pagi. Minggu. Tapi kadang-kadang saya tuh kalau di sini kan nggak booking, ini kan dipakai sama bapak-bapak klub-klub itu yang tua-tua jadwalnya Sabtu Minggu. Cuma saya datang juga jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Hari Sabtu sama hari Sabtu. Minggu. Jam 5 pagi masih Jam di 5 sini? minggu saya di sini Di sendirian. sini? Saya Oh, sendirian. Berarti Om ini ngelatih juga Om? Ya, saya ngelatih hari Kamis malam jam 7 sampai jam 10 malam. Sampai Hari Kamis sama hari Selasa. Suka dunia olahraga itu sejak kapan? Saya melakukan olahraga itu sejak SMP tahun 84. Oh, ingat gak olahraga pertama yang Yang saya dijalani pertama itu? saya itu volleyball. Voli. Oh. Pemain volleyball. Terus? Sampai 84 sampai 2021 sekarang. Sampai sekarang masih konsisten ya? Iya, main voli di Surabaya tapi Di Surabaya. berhubung di Jakarta nggak ada voli, saya alih ke tenis. Alih ke tenis. Iya. Sekarang berarti udah pensiun ya di dunia pekerjaan? Iya, saya sudah pensiun, sudah ada 1 tahunan. 1 tahunan dan Iya. sekarang lebih bisa disebut menikmati hidup lah, Iya, gitu ya? iya, bersama keluarga, Bersama anak-anak. keluarga. Iya, saya melakukan kalau pagi saya melakukan olahraga, main tenis. Kalau ada jadwal tenis saya lari pagi. Kalau nggak ada lari ya kadang-kadang saya nge-gym. Teman-teman di balik mata kamera, kita dapat informasi nih bahwa sebenarnya Om Wahyudi ini pernah ikut model di masanya. Betul nggak Om? Iya, iya. Gimana itu? Itu tahun berapa itu, ingat nggak? Itu Usia model berapa? itu waktu itu ada cover di deteksi namanya di Jawa Pos. Memang itu sebagai untuk kaula muda sih, sebagai cover tahun 2016 sampai 2018-an.
Sampai 2018. Ya, 2018. Model pemotretan gitu. Pemotretan ya. Usia berapa berarti itu? Waktu itu masih usia 32 apa gitu mungkin. 32. Iya, 32-an. Oke, selain di dunia modeling nih, pernah ikut di mana aja Om? Maksudnya tuh kayak aktivitas yang lainnya gitu? Ya, aktivitas lainnya ya saya itu bekerja, terus saya kadang ada yang bersepeda kalau untuk hari Minggu. Bersepeda, gowes. Kita kan punya komunitas di Surabaya juga. Oh, di Surabaya? Iya, Surabaya. Kita punya komunitas gowes. Habis itu gowes kadang-kadang kalau kita hari Sabtu sama hari Minggu itu kita main voli. Main voli? Iya, voli. Voli itu sudah dari awal saya suka namanya. Masanya dari awal tahun 85 itu. 85. Om mau nanya nih Om, selama kan suka banget nih, hobi banget yang namanya olahraga ya. Iya. Pernah nggak mengalami cedera atau gimana saat melakukan olahraga itu? Nah, kalau untuk cedera itu saya jarang mungkin. Jarang. Masalahnya saya sering untuk pemanasan dulu. Sebelum kita melakukan aktivitas, saya untuk pemanasan biar nggak kena cedera tadi. Jadi untuk menghindari adanya cedera, kita harus melakukan pemanasan ya, Iya, biar benar. otot-ototnya nggak kaget Ya, di saat benar, ini benar. ya, Ya. olahraga ya. Ya. Om Wahyudi punya berapa anak Om? Alhamdulillah anak saya 3. 3. Sekarang udah, maksudnya tuh di Jakarta kah atau mencar gitu? Yang pertama sudah menikah, cewek, usia 27 tahun, posisinya di Kupang, NTT. Oh, ikut suami ya? Suami, ya ikut suami. Yang kedua? Yang kedua usia 23, sekarang bekerja di perusahaan batubara di Adaru. Di Kalsel? Di Kalimantan. Iya. Dan yang ketiga? Yang ketiga ini masih SMA kelas 2 di SMA Yasporpi. Oh, cewek? Laki. Oh, laki. Jadi nganterin juga ya? Kalau pagi, pagi. kalau pulangnya dia naik Gojek gitu. Oh iya. Jadi cuma anak terakhir yang masih sekolah ya? Kalau raket kayak gini berapaan harganya? Ya sekitar 2.300.000 sama. 2.300.000. Iya. Jadi lumayan mahal juga ya? Iya. Tapi ada yang harganya 3 juta, tergantung kita kemampuan lah kan. Oke. Semua itu kan harga itu kan ada yang sekian puluhan juta juga ada, 30 juta juga ada. Bedanya apa Om? Maksudnya kalau ini kan untuk ukuran saya kan powernya kan agak kuat. Jadi kalau untuk orang pemula ini jangan pakai ini terlalu berat. Termasuk berat ya ini. Berat. Jadi lebih ke harus ringan. Harus yang di bawahnya yang berat yang 200. Ini kan 300-an. Om boleh ini nggak Om? Sedikit praktekin cara mukulnya gimana? Mungkin teman-teman pengen tahu nih kayak gimana. Ya, anggap aja ada bola Om di depan, gimana Om? Ini kan cara forehand. Sebutannya? Pukulan forehand. Pukulan forehand. Forehand itu gini. Nah, ini forehand. Gitu. Ini forehand. Jadi kita harus diayun. Diayun? Diayun. Oke. Terus ada gerakan apa lagi Om? Backhand. Gitu. Kalau nge-smash Nah, ini smash sih pukulan gini smash. Oh, jadi memang ada ini ya, ada gerakan khususnya ya? Ini untuk smash. Ini untuk volley. Ini untuk volley. Ini pukulan volley. Pukulan volley. Volley yang agak dekat. Dekat net. Dekat ya? Dekat net ini. Kalau untuk serven itu gini. Serven dari mana itu gini. Jadi kita harus lompat. Maksudnya bola di tangan kita nih? Iya. Oh. Lalu gimana Om? Gimana? Coba lompatnya Om. Ambil bola. Itu bola enggak? Oke. Tapi nggak kena orang. Jadi kalau serven gini. Kita coba ya. Pukulan apa namanya? Serven ini. Ini dilompat. Oh, seperti itu. Ya. Jadi seperti itu ya, guys. Beberapa gerakan dari permainan tenis ya. Iya. Pernah nggak Om selama main tenis ini kita kan mukul nih kan ya? Kadang kena muka lawan, pernah nggak kejadian? Pernah sih kalau itu lengah lawannya. Kalau lengah? Jadi posisi itu kita memang fokus pada bola enggak. Oh jadi kita harus benar-benar fokus ya? Sama bola. Kita memangnya kuda-kuda. Udah. Jangan berdiri gini. Kita tuh kalau ada bola tuh jangan gini. Oh jadi kita harus posisi gini. Oke, karena bola bisa datang dari mana aja ya? Jadi kita harus fokus lihat bola. Jadi kita biar kena muka.
Tapi pernah kejadian tuh? Pernah, kalau Kena orang Om lain sendiri atau kena orang lain? orang lain. Apa dampaknya? Pernah? Ya, dilihat ya secara memangnya kalau kita kan olahraga sportivitas. Jadi kalau kena itu ya udah dari risikonya lawan. mata? Oh, risiko yang lawan. Iya, masanya dia lengah. Oh, masalah lengah ya. Heeh. Tapi pastinya seru Om ya? Ya, masanya kalau kita suka sudah mengenal tenis, ya kita enjoy loh. Enjoy. Enggak, ya enjoy. Jadi kita enak, jadi kita juga banyak komunitas teman-teman ya bisa bercanda, bisa ngomong-ngomong Oke. ke sana ke sini. Jadi kita tuh asik semuanya. Asik ya. Nah, Om kan sebagai pelatih nih ya, Ya. pelatih. Artinya kan udah banyak nih ngelatih orang Ya, kan? banyak. Dari awal bener-bener Ya, nol berarti ya. dari nol. Nah, mungkin teman-teman nih mau tahu juga Om, kalau untuk belajar tenis ini kalau dari awal sampai paling nggak mengerti gerakan itu berapa lama itu permainan? Itu tergantung dari basicnya enggak. Basic. Jadi orang itu kan macam-macam. Ada yang punya kemampuan itu kalau kita tuh latihan tenis itu sebenarnya tuh main feeling juga. Feeling. Feeling. Jadi kita tenis itu memang dasarnya kita tuh ada. Jadi kalau kita dari nol nggak sama sekali ketahui itu agak lama, mungkin Agak bisa lama, bisa 1 tahun juga lebih. Oke. Masalahnya apa? Tenis itu kan harus kita asah terus. Kita nggak bisa main sekali terus besok nggak main. Jadi kita tetap harus berlatih. Harus berlatih. Harus Ya? berlatih. Kita kan ada feeling bola. Oke. Jadi gitu. Tapi Om, kalau misalkan olahraga tenis nih, setuju nggak kalau disebut olahraga mahal atau menurut Om gimana? Sebenarnya tergantung dari kita. Kalau kita punya hobi itu kan kita nggak ada menilai masalah mahal murahnya ya enggak. Kalau kita sudah suka itu pun pasti kita beli ya. Seperti raket, seperti sepatu, seperti tempat-tempat lapangan itu kan juga. Kalau di sini kan kita kan sudah ada fasilitas lapangan. Ya, fasilitas. Jadi kita free ya. Jadi nggak perlu kita sewa lagi. Nggak, kita manfaatin. Kita manfaati di apartemen Kalibata sini. Kalau untuk pemula nggak mesti harus beli yang mahal dulu Om, Ya, kita beli yang second beli juga yang banyak. second, yang penting ada alatnya dulu Ada buat alat. olahraga Om, ya. Yang penting itu kita kan latihan tenis harus punya alat. Luar biasa. Iya, alat biar kita bisa berlatih Ya, terus, Om, ya. berlatih dan punya semangat. Oke, punya semangat. Semangat Luar biasa. keinginan untuk menjadi pemain tenis. Tenis. Iya. Om Edi, menurut Om nih, arti keluarga itu apa sih? Keluarga itu segalanya. Masanya kita kan kita punya anak, kita punya istri, kita harus memperhatikan fasilitas kehidupannya untuk kepentingan biaya hidupnya, sekolahnya, kuliahnya. Dan alhamdulillah ya sekarang anak-anak sudah menjadi dewasa, menjadi semua sarjana, bisa mencari materi sendiri, bekerja sudah. Jadi arti keluarga itu adalah segalanya ya. Segalanya. Kita sebagai orang tua bukan hanya menjaga tapi menjamin kehidupannya ke depan Kehidupannya sampai ke depan untuk sampai sekolah, sekolah. sampai dia lulus. Iya. Dan melihat sekarang anak-anak sebagian udah pada bekerja, Iya. gimana perasaannya? Ya alhamdulillah menjadi anak-anak sudah kita kan sudah nggak istilahnya mohon maaf kita nggak beban lagi ya untuk materinya ya, sudah punya mandiri, sudah punya pekerjaan tadi, jadi kita sudah agak ringan. Merasa tugas udah Tugas hampir terselesaikan, terselesaikan, ya. Tinggal iya. satu lagi ya. Tinggal satu ini yang SMA, ya. Yang penting anak-anak itu ada pertanggungjawaban sebagai pelajar untuk belajarnya. Jadi orang tua itu kan memfasilitasi biar enggak. Iya, orang tua hanya bisa membantu memfasilitasi ya, Ya, mengasih yang mana yang baik, yang Yang mana mana yang yang baik, buruk, tapi benar. semua tergantung dari anaknya masing-masing benar, ya. benar, Ya. benar. Ketika mereka melakukan sebuah hal, mereka harus siap dengan tanggung jawab yang mereka Benar, lakukan benar. seperti itu ya. Namanya Iya. orang tua pasti mendoakan yang terbaik Benar, buat benar, anak-anak benar. dan keluarganya. Kalau istri di sini, Om? Ya, istri di Jakarta. Di Jakarta. Iya, Jakarta. Di Jakarta. Kerja Om atau enggak? Om? Ya, sekarang masih kerja. Masih kerja. Iya, kerja. Oh, masih aktif kerja Om Masih ya? aktif kerja. Oke. Luar biasa guys ya, kita bisa melihat sosok Om Wahyudi ini di usia berapa tadi Om? 57. 57, tapi beliau masih semangat, setiap hari itu masih konsisten berolahraga ya, daripada rebahan di rumah Om ya. Benar, Nggak benar. jadi apa-apa Om ya. Benar, Ini benar. olahraga bisa berkumpul bersama Benar. teman-teman, ya pikiran lebih positif Om ya. Benar. Om, ini kan anak-anak udah mulai besar nih kan ya. Iya. Dan sebagian juga ada yang di luar kota Om ya. Iya. Harapan Om atau mungkin ungkapan Om buat anak-anak apa nih Om? Kalau seandainya anak-anak Om ada di depan nih, apa yang pengen banget Om sampaikan ke mereka? Ya, untuk anak-anak harus semangat kerjanya,
semangat ibadahnya, harus jujur kepada siapapun. Masalahnya kan kalau kita jujur dimanapun tempat kita kan dihargai orang, dipercaya orang. Jangan lupa kita melakukan sholatnya 5 waktu itu. Sesibuk apapun, Harus jangan tinggalkan sholatnya. sholat atau Ya, ibadahnya. ibadahnya. Kalau untuk istri tercinta apa Om? Yang sudah menemani Om berapa tahun Om berarti udah nikah? Saya menikah mulai tahun 94. 94, bentar, 94. 28 tahun. Oh iya, saya Iya. kan 91. Heeh. Nah, apa nih Om ungkapan yang pengen banget Om sampaikan kepada istri yang setia sampai detik ini ada di samping Om? Ya alhamdulillah, istri saya itu orangnya tuh smart, humble ya. Jadi saling mengisi, saling menghargai. Mungkin kita ada kekurangan pun kita saling mensupport. Jadi saling kerjasama satu keluarga. Jadi kita tuh yang penting saling percaya. Jadi kita semua itu yang penting kita ada kejujuran. Jujur, ya kita harus sering berkomunikasi. Jadi kita saling mengisi satu sama yang lain. Kalau kita mungkin ada kekurangan dari istri juga pun dia bisa mengerti keadaan dari suami. Istri juga gitu, kalau keadaan juga mungkin kekurangan juga saya juga memaklumi lah gitu ya. Iya. Jadi semua itu kita saling menghargai. Menghargai, karena yang namanya pasangan ya, namanya dua kepala ya, dijadiin satu itu nggak ada yang pas ya. Bener. Makanya untuk itu kan ada yang namanya tuh kebersamaan kan, yang Kebersamaan. saling melengkapi. Saling melengkapi. Benar. Saling mengisi Saling ya, mengisi kekurangan dan kelebihan masing-masing. Benar. Mungkin itu yang membuat Om Wahyudi bersama istri bisa langgeng hingga Amin, sampai amin. ke 28 tahun 28 ini ya. tahun ya. 28 tahun ini. Iya, 28. Harapan Om ke depannya apa Om? Dan untuk Om apa nih? Harapan untuk ke depannya Om pengen selalu melakukan kegiatan ini kah atau apa kayak gitu? Saya yang penting melakukan yang positif. Jadi kita masa tua kita tuh kita happy lah, kita nikmati. Kita nikmati Om. Kita nikmati, mungkin kita kalau nanti kalau ada ya ada rezeki lebih kita bisa ya jalan-jalan. Mungkin kita ke mall atau kita makan bersama atau kita ke tempat-tempat wisata untuk refreshing lah. Refreshing. Iya. Om kan anak Om kan terpencar kan ya? Iya. Biasanya kalau untuk benar-benar kumpul banget itu waktunya kapan Om? Kalau kumpul itu biasanya hari Lebaran. Hari Lebaran itu pasti kumpul tuh? Pasti kumpul. Berarti setahun sekali ya? Iya, satu sekali. Kadang-kadang kalau ada liburan sih yang nomor 2 itu dari Kalimantan itu dia datang ke Jakarta sih. Datang ke Jakarta? Jakarta. Karena belum menikah juga namanya? Belum menikah, masih ya? bujang. Iya, Pertama benar. udah ya? Iya. Oke, karena apa ya, harapan orang tua tuh pasti pengen melihat anak-anaknya tuh tumbuh dewasa dan bahagia ya. Benar, benar. Dan orang tua pun pastinya ya mereka tidak berharap lebih juga dari mereka ya. Benar. Asalkan melihat anak-anaknya udah bisa bertanggung jawab dengan diri mereka masing-masing, berkomunikasi dengan orang tua, itu udah merupakan suatu hal yang cukup bagi mereka ya. Makanya kita sebagai anak muda, sebagai anak, jangan sungkan ataupun jangan bosan-bosan selalu ngabarin ya. Benar. Karena yang ya penting, itu orang tua itu pasti sangat merindukan. Iya, yang penting komunikasinya tuh. Yang penting komunikasi nomor 1. Sama kakak adik itu harus rukun. Harus rukun. Benar. Kalau pesan-pesan Om buat teman-teman apa nih Om? Yang nonton di tayangan ini apa Om? Mungkin jangan males olahraga atau tentang olahraga terserah. Ya, bagi Om. yang penting kalau kita punya hobi olahraga, ya kita salurkan. Jangan sampai kita bermalas-malasan untuk hari, mungkin weekend itulah kita bisa digunakan untuk olahraga hari Sabtu Minggu pas saat liburan itu kan. Jangan sampai kita tuh nongkrong di yang nggak jelas, minum-minuman yang bermabuk-mabukan, mungkin narkoba, merokok, gini, alkohol, ngedrink itu. Yang penting kita tuh harus ada kegiatan yang positif.
ya kita kan biar kita tetap sehat. Tetap sehat. Jadi itu. Yang penting kita sehat. Kalau kita sehat kan jiwa kita kan juga, pikiran kita kan juga sehat. Jadi kita kerja juga kita maksimal. Jadi nggak malas gitulah. Nggak malas. Luar biasa guys, seperti itu kisah perjalanan dari Om Wahyudi. Jujur ya, gue ngelihat beliau ini sangat senang ya, karena beliau ini dari awal kenal pun memancarkan energi yang positif banget ya. Beliau senang bergaul, senang ngobrol hal-hal yang positif, terutama masalah olahraga ya. Makanya di sini gue itu ngerasa kayak pengen mengenal lebih dekat lagi tentang sosok dari Om Wahyudi. Ternyata betul guys, ternyata sosoknya pantas ya, di sini banyak banget teman-teman dia ya. Di sini juga teman-teman lagi main. Beliau sebenarnya udah selesai dari tadi ya. Bener. Mulai Dari jam 7 pagi tadi. Sekarang udah hampir jam 12 ya. 11. Nah, beliau masih setia duduk di sini ngeliatin teman-temannya ya. Kalau ada yang salah-salah dibenerin gerakannya. Bener. Dan itu hal positif yang bisa kita ambil dari tayangan ini guys ya. Kita doakan aja mudah-mudahan Om Wahyudi selalu diberikan kesehatan. Amin. Ya. Amin. Selalu diberikan pokoknya tuh hal-hal yang terbaik lah gitu kan. Amin. Dan kita juga bisa mengambil hal positif biar kita bisa terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Om, terima kasih banyak ya, udah terima kasih, berbagi Mas cerita Angga. sama kita ya. Nanti saya belajar aja deh Ya. main tenis, gimana Ya. caranya main tenis yang benar ya. Iya Mas Angga. Ya, Oke, benar. luar Ya, biasa ya. saya tunggu nanti kedatangannya di Oke. lapangan tenis ini ya. Oke, Ya. luar biasa Ya. dan salam buat Ya. keluarga di Thank rumah you. ya.